Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tanjung Pura, Fakultas MIPA, Prodi Fisika, kami akan menjelaskan tentang superkonduktivitas. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Katulistiani dan rekan saya Yohana Veronica, Marni, Ignatius Beta, Friska, Dina Suryani, dan Ana Karti. Demikian singkat perkenalan kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang superkonduktivitas. Terima kasih. Apa sih superkonduktivitas? Superkonduktivitas adalah suatu fenomena hilangnya hambatan listrik pada suatu material di bawah temperatur kritis. Fenomena superkonduktivitas ditandai dengan hilangnya hambatan listrik dan pengeluaran medan magnetik dalam material. Akurensi superkonduktivitas. Superkonduktivitas ditemukan oleh Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Beliau menemukan bahwa pada temperatur 4,2 Kelvin, hambatan listrik kawat merkuri hilang. Temperatur krisis. Suhu transisi antara keadaan normal dengan keadaan superkonduksi, di mana temperatur lebih besar daripada temperatur kritis. Material dalam keadaan normal, atau disebut juga konduktor maupun isolator. Jika suhu lebih kecil daripada temperatur kritis, maka material dalam keadaan superkonduksi. Dalam keadaan superkonduksi, hambatan listrik atau resistansi material tersebut hilang atau lenyap. Superkonduktivitas dapat terjadi pada beberapa logam, paduan antar senyawa logam dan semikonduktor. Superkonduktivitas beberapa logam ada yang terjadi hanya pada temperatur tinggi. Contohnya, cesium dan silikon. Unsur-unsur yang pada suhu kamar merupakan konduktor justru tidak memiliki superkonduktivitas pada suhu rendah. Contohnya, tembaga, perak, emas, dan logam alkali. Superkonduktor yang terdiri dari unsur-unsur tunggal yang dipelopori oleh temuan ons disebut dengan superkonduktor tipe 1. Medan kritis. Medan magnetik yang cukup kuat dapat melenyapkan superkonduktivitas pada suatu material superkonduktor. Harga kritis dari medan magnetik untuk menghilangkan superkonduktivitas disebut medan kritis. Kehadiran medan magnetik mempengaruhi tingginya temperatur kritis. Arus kritis. Medan kritik ini tidak harus berasal dari luar, tapi juga bisa ditimbulkan oleh medan internal, yaitu jika ia diberi aliran arus listrik. Untuk superkonduktor berbentuk kawat beradius R, arus kritiknya dinyatakan oleh aturan Silsby. Jadi, pada suhu tertentu, bahan superkonduktor memiliki ketahanan yang terbatas terhadap medan magnet dari luar dan arus listrik yang bisa diangkutnya. Kalau harga-harga kritik ini dilampaui, sifat superkonduktor bahan akan lenyap dengan sendirinya. Ambil contoh, untuk kawat PB pada suhu 4 Kelvin, agar ia tetap bersifat superkonduktor, ia tidak boleh menerima medan magnet lebih besar dari 48.000 ampere per meter atau mengangkut arus listrik lebih dari 300 ampere. Efek Meissner. Sejarah dari efek Meissner ini adalah pada tahun 1933, Walter Meissner dan Robert
menemukan bahwa suatu superkonduktor akan menolak medan magnetik. Efek Meissner terjadi jika suatu superkonduktor didinginkan dalam medan magnet sampai temperatur transisi. Medan magnetik luar didistorsi sehingga tidak dapat menembus material superkonduktor. Pada keadaan normal, yaitu suhu lebih besar dari temperatur kritis, maka medan magnetik dalam material ada, yaitu hampir sama dengan medan magnetik luarnya. Suseptibilitas magnetiknya 0 dan permeabilitas magnetiknya 1. Superkonduksi atau suhu lebih kecil dari temperatur kritis. Medan magnetik luar didistorsi ke sisi material sehingga medan dalam material tidak ada. Suseptibilitasnya -1 dan permeabilitas magnetiknya 0. Diamagnetik sempurna. Ketidakhadiran medan magnetik dalam material dikarenakan arus pusaran yang diinduksi dalam material itu selalu berlawanan dengan perubahan fluks magnetik dari medan magnetik luar. Bila sebuah material ditempatkan dalam medan magnetik luar, maka medan magnetik B dalam material itu berbeda dari magnetik BA karena magnetisasi M dalam material itu. Sebuah material superkonduktor mengerahkan sebuah gaya tolak pada sebuah magnet, sehingga menopang magnet itu di udara atau magnet mengambang, atau yang disebut juga levitasi. Hubungan magnetisasi M dengan medan magnetik. Di sisi kiri adalah tipe 1 dan di sisi kanan adalah tipe 2 superkonduktor. Untuk kapasitas panas, entropi adalah ukuran ketidakaturan suatu sistem. Entropi pada keadaan superkonduksi lebih rendah daripada keadaan normal karena elektron lebih teratur daripada keadaan normal. Masih pada kapasitas panas. Kapasitas panas elektronik berbanding lurus terhadap temperatur pada suatu keadaan non-superkonduksi. Pada keadaan transisi superkonduksi, grafik mengalami kenaikan secara diskontinu. Pada keadaan superkonduksi, kapasitas panas elektroniknya turun secara eksponensial terhadap penurunan suhunya. Sekian dan terima kasih.